Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu tentang materi keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Novitasari dengan NIM 22016009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah. Baik, pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang apa pengertian dari diskusi, yang kedua apa langkah-langkah dalam berdiskusi, yang ketiga apa hambatan dalam berdiskusi, yang keempat bagaimana tempat duduk dalam berdiskusi, yang kelima apa manfaat dalam berdiskusi, yang keenam yaitu bagaimana unsur-unsur dalam diskusi, yang ketujuh apa jenis-jenis diskusi, dan yang terakhir yaitu bagaimana praktik dalam diskusi. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari diskusi. Diskusi merupakan salah satu cara untuk mendorong kebiasaan demokratis dan juga dapat meningkatkan intelektual seseorang. Diskusi bisa dilakukan di mana saja, namun pada umumnya kegiatan ini biasanya dilakukan di satu organisasi atau komunitas maupun lembaga pendidikan. Diskusi merujuk pada pendapat para ahli, yaitu yang pertama Melayu SP Hasibuan. Menurut Melayu SP Hasibuan 1985, pengertian diskusi adalah pertukaran visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling bertatap muka dengan tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan. Jadi, pengertian diskusi adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Maka diskusi secara umum adalah interaksi komunikasi yang terjadi antara dua lebih orang atau secara berkelompok di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah dalam berdiskusi. Menurut Hamdayama 2015, agar pelaksanaan metode diskusi berjalan dengan efektif, maka diperlukan langkah-langkah menyelaksanakan metode diskusi dengan tepat. Maka diuraikan prosedur penyelenggaraan diskusi yang meliputi dengan dua fase. Yang pertama yaitu langkah pertama meliputi fase persiapan. Fase-fase ini biasanya terdiri atas langkah-langkah. Yang pertama, melaksanakan subjek atau area yang akan didiskusikan. Yang kedua, membagi peserta menjadi kelompok-kelompok dan memberi pengarahan kepada siapa atau ketua atau sekretaris peserta biasanya dan pengamat. Yang ketiga, menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapaikan dalam diskusi itu. Yang keempat, mengidentifikasikan hasil-hasil belajar yang seharusnya dikuasai peserta, seperti apakah konsep, prinsip, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu menunjukkan dan menguraikan dengan jelas problema yang akan dipecahkan dalam diskusi. Yang keenam, menyiapkan dan membagikan bahan-bahan and-hold kepada peserta. Yang ketujuh, mengembangkan agenda yang mencakup semua poin yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah. Dan yang kedelapan, mengatur ruangan dan tempat duduk papan tulis dan alat-alat bantu yang akan dipergunakan. Langkah yang kedua yaitu meliputi langkah fase pelaksanaan. Dalam fase ini tersusun langkah-langkah dalam diskusi yang benar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan diskusi. Artinya pembukaan diskusi yang perlu diperhatikan adalah penciptaan prakondisi sehingga perhatian dan segmental peserta digiring dan disiapkan agar terkonsentrasi pada hal-hal yang dibicarakan dalam diskusi. Usaha tersebut berupa yang pertama, membuat outline singkat situasi yang akan disampaikan. Yang kedua, mengeluarkan sebuah pendapat atau pertanyaan yang sifatnya dapat merangsang pikiran peserta. Yang ketiga, senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan pada poin-poin yang penting yang ada hubungannya dengan masalah yang bersangkutan. Yang terakhir, memberikan ilustrasi, demonstrasi atau bentuk lain yang dapat menarik perhatian peserta. Yang kedua yaitu pemeliharaan diskusi. Pada hal ini, pemeliharaan ini sebaiknya diterapkan bentuk-bentuk reinforcement sehingga mendorong peserta untuk berpartisipasi secara aktif.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam fase pemeliharaan ini yaitu yang pertama, menjaga peserta agar tidak keluar dari subjek yang bersangkutan. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki atau menuntut jawaban dari peserta dan mempersiapkan mereka membahas atau alasan-alasan setiap pandangan atau pendapat yang mereka ucapkan. Yang ketiga, hindarkan pemunculan topik baru yang belum waktunya muncul. Tunggu sampai topik lama diselesaikan. Yang keempat, bila mungkin hubungan topik baru dengan topik lama. Sering-sering membuat ringkasan terhadap bantuan pikiran peserta yang langsung adanya hubungan dengan diskusi. Selanjutnya, siap-siap dengan komentar atau pertanyaan yang mengarahkan kembali jika diskusi itu menuju jalan buntu. Yang terakhir yaitu penutupan diskusi. Yang ketiga, agar peserta menjadi mantap dan tidak merasa mengambang akan hasil diskusinya. Maka dalam penutup diskusi yang pertama, segera dibuatkan rangkuman dan kesimpulan yang tepat dan jelas. Yang kedua, kalau terpaksa dalam menyimpulkan diskusi itu terjadi kompromi, maka jangan biarkan diskusi itu menjadi tergantung-gantung. Baik, pokok bahasan yang ketiga yaitu materi hambatan dalam berdiskusi. Dalam melakukan diskusi secara umum digunakan untuk memperbaiki cara berpikir dan keterampilan komunikasi siswa untuk mengalak keterlibatan siswa dalam pelajaran. Namun secara khusus menurut Djokroejiharjo, diskusi digunakan untuk para guru untuk setidaknya 3 tujuan pembelajaran yang penting yaitu pertama, meningkatkan cara berpikir siswa, yang kedua, menumbuhkan keterlibatan dan partisipasi siswa, yang ketiga, membantu siswa mempelajari keterampilan komunikasi dan proses berpikir. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam diskusi yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan siswa. Hal ini betapa beberapa guru terkadang berusaha melibatkan siswa dalam diskusi di mana mereka tidak memiliki pengetahuan latar belakang yang memadai. Jelas, siswa tidak mendiskusikan satu topik jika mereka tidak paham topik tersebut. Diskusi didahului oleh satu lebih pembelajaran yang membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan mereka. Yang kedua, terdapat pada suasana diskusi yang terbuka atau agresif mungkin cenderung mendominasi diskusi dan siswa yang pemalu atau tidak yakin dengan diri mereka sendiri mungkin menarik diri atau tidak menaruh perhatian. Untuk mencegah kemungkinan ini, perlu monitor perkembangan diskusi yang mengintervensi jika perlu. Yang ketiga, hal-hal lain yang bisa memicu diskusi ini terjadi hambatan dalam proses berlangsungnya, yaitu kurangnya arahan jelas juga bisa menjadi hambatan. Maka dalam hal ini beberapa orang menjadi tidak bersemangat dalam melakukan diskusi karena tidak ada atau kurangnya penjelasan yang akan dilakukannya nanti. Baik, selanjutnya pokok materinya yaitu tempat duduk dalam diskusi. Pengaturan tempat duduk dalam diskusi tidak selalu mengagalkan diskusi, tetapi itu bisa menjadi masalah yang mempengaruhi keefektifan suatu pertemuan, pengambilan keputusan kritis, energi, dan kreativitas. Dalam proses diskusi berlangsung, pada umumnya teknik pengaturan model tempat duduk ini dilakukan dengan menyesuaikan jumlah peserta rapat dan suasana yang diinginkan dalam membangun ruangan diskusi. Pemilihan tempat dan dapat menciptakan rapat yang ideal, yaitu yang pertama, tempat duduk diskusi yang berbentuk U. Pada saat melakukan diskusi atau rapat yang lainnya, pola bentuk U ini sangat tepat. Dalam pembuatannya, susunlah meja untuk membuat susunan menyerupai huruf U dengan posisi kursi di belakang meja atau di bidang luar. Yang kedua, tempat diskusi dengan mode kelas. Mode kelas ini menampilkan pada bagian depan ditambahkan whiteboard sehingga tempat menulis untuk melengkapi presentasi. Yang ketiga, tempat diskusi dengan model melingkar. Model pengaturan pola melingkar ini cocok apabila diaplikasikan pada rapat suasana non-formal. Biasanya, di dalam meja selain terdapat bahan-bahan meeting, juga dilengkapi dengan snack supaya sesi rapat tersebut dapat berjalan dengan rileks dan tidak kaku. Next, pokok bahasan yang selanjutnya yaitu manfaat berdiskusi. Diskusi tidak hanya membantu pemahaman masalah, namun juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, belajar menghargai pendapat tiap orang. Dalam hal ini, bermaksud terdapat beberapa manfaat guna membangun diskusi kelompok yang efektif,
Guru harus berkontribusi serta mengawasi proses. Misalnya, guru memberi aturan mendasar sehingga pelajar tidak kebingungan saat berdiskusi serta menghargai pendapat temannya. Yang kedua, pelajar menyuarakan pendapat atau argumen. Guna mendorong pelajar untuk berani menyampaikan gagasan pada diskusi ini, pelajar sebisa mungkin turun aktif untuk berargumen tetapi harus tetap menjaga sikapnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kerjasama antara tim. Dalam diskusi, kita ingin membuat suatu penelitian tentang kebudayaan, maka kita harus berdiskusi dengan ahli budaya agar proses penelitian belajar dengan lancar sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang keempat, mendapatkan ilmu baru. Pada saat berdiskusi, setiap orang pasti akan mengemukakan gagasan serta pengetahuan. Gagasan itu terkadang tidak kepikiran sehingga menjadikan masukan dan ilmu bagi para yang mendengar, sebab kapasitas berpikir dan pengetahuan setiap orang itu berbeda-beda. Yang kelima, melatih kreativitas. Dalam diskusi dituntut untuk kreatif dengan memberikan masukan yang jitu. Maka dari itu, setiap peserta harus fokus dengan topik yang akan dibahas. Next, pokok bahasan yang selanjutnya itu unsur-unsur dalam diskusi. Sebelum diskusi dimulai, terdapat beberapa unsur yang mendukung diskusi ini berjalan dengan baik, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, unsur manusia, yaitu meliputi moderator, yaitu tugas moderator menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan, membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi, memperkenalkan komponen diskusi, membuat diskusi menjadi hidup dan dinamis, mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab, menyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan. Yang terakhir yaitu menutup diskusi. Yang kedua, panelis atau pembicara, tugasnya yaitu menyiapkan materi diskusi sesuai topik yang akan dibahas, menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan. Ketiga, menjawab pertanyaan secara objektif. Yang keempat, menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Selanjutnya, hanya tulis. Tugasnya yaitu mencatat topik permasalahan, waktu dan tempat diskusi berlangsung, mencatat jumlah peserta, mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi, menuliskan kesimpulan, membuatkan laporan hasil diskusi, dan mendokumentasikan catatan tentang pentingnya diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya, peserta diskusi. Peserta ini memiliki tugas mengikuti tata tertib dan aturan, mempelajari topik atau permasalahan diskusi, mengajukan pertanyaan, pendapat, dan sanggahan, menunjukkan solidaritas dalam berpartisipasi, bersikap santai dan tidak emosional, dan memusatkan perhatian, serta turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan diskusi. Yang kedua yaitu unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu unsur fasilitas seperti ruangan tempat, perlengkapan misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas, dan lain sebagainya. Next, selanjut pokok bahasannya yaitu jenis-jenis diskusi. Terdapat beberapa jenis dalam berdiskusi, yaitu antara lain, yang pertama, diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah bentuk diskusi yang paling sederhana. Untuk mengadakan satu diskusi kelompok, hanya diperlukan adanya ketua, moderator, penulis, dan beberapa peserta yang sekaligus berperan sebagai penyaji maupun penyagah. Yang kedua yaitu seminar. Seminar adalah bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi persoalan yang akan dibahas bersifat formal. Yang ketiga, diskusi panel. Diskusi ini biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang akan dibicarakan. Biasanya, diskusi ini melibatkan beberapa pakar sebagai penulis atau pembicaraannya. Yang selanjutnya yaitu lokakarya. Lokakarya adalah bentuk diskusi atau pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan membahas suatu masalah di bidangnya. Selanjutnya yaitu konferensi. Konferensi adalah pertemuan yang digunakan untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang akan dihadapi bersama. Yang selanjutnya yaitu praktik dalam diskusi. Diskusi adalah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka dengan tujuan atau sasaran tersebut melalui cara tukar-menukarkan informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah menurut Asibuan 2004 halaman 20.
Adapun praktik dalam diskusi yaitu yang pertama, hargai pendapat semua orang tanpa kecuali. Yang kedua, memahami apa tujuan dari diskusi. Yang ketiga, usaha untuk menyampaikan pemikiran dengan beretika. Yang keempat, menjelaskan dengan baik jika ada yang tersinggung atau emosional ketika diskusi berlangsung. Dan yang kelima, pastikan mengakhiri diskusi dengan kesempatan yang adil untuk bersama. Baik, sekian pembahasan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi kali ini. Mohon maaf saya ucapkan apabila ada kekurangan kata atau salah penyebutan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.